Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada materi ke-11 kali ini kita akan sama-sama belajar tentang wewenang, delegasi, dan desentralisasi. PPT ini disusun oleh yang pertama Misbahuddin Ahmad, yang kedua Daud Sohibul Firdaus, yang ketiga Fadila Rahma. Langsung saja, yang pertama pengertian wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Manajer perlu menggunakan lebih dari wewenang resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka. Selain juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan mereka. Kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Karena kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, maka mungkin sekali setiap interaksi dan hubungan sosial dalam suatu organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan. Cara pengendalian unit organisasi dan individu di dalamnya berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Selanjutnya ada 6 sumber kekuasaan. Yang pertama, reward power atau kekuasaan balas jasa. Yang kedua, coercive power atau kekuasaan paksaan. Yang ketiga, legitimate power atau kekuasaan sah. Yang keempat, control of information atau kekuasaan mengontrol informasi. Yang kelima, reference power atau kekuasaan panutan. Yang keenam, expert power atau kekuasaan ahli. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh. Pengaruh adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Delegasi wewenang. Definisi delegasi adalah pelimpahan wewenang dengan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. Yang pertama yaitu pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua yaitu pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga yaitu penerimaan delegasi baik implisit ataupun eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Yang keempat yaitu pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Efektivitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan manajer sukses dan yang tidak sukses. Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah yang pertama yaitu prinsip skalar. Dalam proses pendelegasian ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah. Yang kedua yaitu prinsip kesatuan perintah. Setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Bagi manajer, selain harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya, juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bawahannya. Lewis Allen mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan.
Bawahan harus diberi maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. Yang kedua yaitu tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Bawahan harus diberikan informasi dengan jelas tentang apa yang harus mereka pertanggungjawabkan dan bagian dari sumber daya organisasi mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya. Yang ketiga yaitu berikan motivasi kepada bawahan. Manajer dapat memberikan dorongan bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Yang keempat yaitu meminta penyelesaian kerja. Manajer memberikan pedoman, bantuan dan informasi kepada bawahan, sedangkan para bawahan harus melaksanakan pekerjaan sesungguhnya yang telah didelegasikan. Yang kelima yaitu berikan latihan. Manajer perlu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. Yang keempat yaitu adakan pengawasan yang memadai. Sistem pengawasan yang terpercaya seperti laporan mingguan dibuat agar manajer tidak perlu menghabiskan waktunya dengan memeriksa pekerjaan bawahan terus-menerus. Pendelegasian wewenang memiliki dua perspektif penting. Kesatu, dari sisi atasan berarti atasan bisa lebih terfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keterampilannya yang tidak bisa dikerjakan oleh bawahannya. Ia memiliki waktu, kesempatan, tenaga, dan konsentrasi karena sebagian wewenangnya sudah diberikan kepada bawahan. Dari sisi bawahan, ini memberikan kesempatan untuk membuktikan diri, bisa mengerjakan arahan, tugas yang diberikan untuk dipertanggungjawabkan. Ini membuktikan bahwa ia memang mampu melakukan pekerjaan. Karena itu, tidak sembarangan delegasi bisa dilakukan. Agar efektif, delegasi dilakukan harus mempertimbangkan yang pertama yaitu sasaran dan standar yang jelas, yang kedua yaitu kejelasan pekerjaan, yang ketiga keterlibatan bawahan dengan memotivasinya dalam pekerjaan, yang keempat yaitu kerja yang tuntas, dan yang kelima adalah pelatihan. 3. Menanggulangi hambatan dalam pendelegasian. Persyaratan utama untuk pendelegasian efektif sehingga hambatan dalam pendelegasian tersebut dapat teratasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan atau didelegasikan kepadanya. Mereka yang dimaksud bawahan harus diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahan mereka. Dengan demikian, kesalahan dari bawahan seharusnya tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi tetapi memberikan latihan atau dukungan yang lebih kepada bawahannya. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan rasa saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. Selanjutnya adalah mengenai tentang desentralisasi dan juga sentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu pendelegasian wewenang dalam membuat suatu keputusan dan juga suatu kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi ini karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas suatu organisasi. Sedangkan sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kemudian plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi dan juga desentralisasi. Untuk sentralisasi sendiri kekurangannya adalah lebih membutuhkan kepada keterampilan khusus, bakat, dan teknologi kadang-kadang tidak mungkin diperoleh dan tidak praktis juga kalau ditempatkan di berbagai lokasi.
Untuk kelebihannya sendiri lebih efisiensi terhadap biaya, yaitu biaya umum, administrasi, tambahan staf, koordinasi produk, uang, dan pengendalian manajemen. Kelebihan yang lainnya adalah perbaikan dalam teknologi komunikasi. Baru-baru ini mempermudah pergerakan uang, informasi, transportasi, dan pemrosesan data dari lokasi sentral. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari desentralisasi adalah untuk kekurangannya kurang dalam kedekatan dengan pasar. Untuk kelebihannya mengetahui tentang pengetahuan lokal mengenai masyarakat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian penerimaan dan juga pengetahuan terhadap pelanggan yang lebih baik mengenai kebutuhan pelanggan itu sendiri, karena kecenderungan atau lebih mengenal ekonomi setempat atau ekonomi lokal. Kelebihan yang lainnya adalah kenyamanan penyalur. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang pertama yaitu filsafat manajemen. Ada sebagian manajemen yang diotokratik yang menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Kemudian yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Bila keputusan dipegang oleh manajemen puncak, maka organisasi tidak mungkin dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Karena bila ada masalah yang mendesak harus lewat manajer puncak yang tentunya memakan waktu yang lama. Bagi organisasi yang besar cenderung akan memperbesar desentralisasi dalam kegiatan. Yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Faktor ini sangat penting sekali dalam menentukan bentuk yang akan diambil. Yang selanjutnya akan mempengaruhi derajat desentralisasi. 4. Penyebaran geografis desentralisasi. Semakin menyebar geografis cenderung organisasi menggunakan desentralisasi, karena keputusan yang akan diambil lebih baik bila sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. 5. Sedia peralatan pengawasan yang efektif. Bila peralatan yang tersedia berkurang, organisasi cenderung menggunakan sistem sentralisasi, karena sulit untuk memonitor semua kegiatan yang ada di organisasi tersebut. 6. Keanekaragaman produk dan jasa. Semakin jenis dan macam produk cenderung untuk menggunakan sistem desentralisasi. Sebaliknya, semakin tidak beraneka produk yang dihasilkan cenderung menggunakan sentralisasi. Karakteristik organisasi lainnya tergantung pada masing-masing organisasi yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, biaya, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kualitas manajer. Desentralisasi memerlukan lebih banyak manajer yang berkualitas, sebab harus memutuskan dan mengambil tindakan sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.